Halo teman-teman, sharing kabar baik. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik. Nah, pada hari ini teman-teman, topiknya adalah ngobrol santai tentang apa yang saya alami pada tahun 2023 ini, ya kan. Teman-teman udah ngeliat video-video sebelumnya yang saya pernah share juga gimana saya ketika ngalamin anxiety disorder pada tahun 2019, mengalami perjuangan selama kurang lebih 1,5 tahun ya, kurang lebih, sampai akhirnya saya menemukan firman Tuhan sebagai jalan satu-satunya untuk mengalami kesembuhan total. Sekali lagi, kesembuhan total dari anxiety disorder. Dan saya percaya juga apa yang saya share ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang berjuang mau ngalamin kesembuhan total, bukan hanya dari anxiety disorder, tetapi dari kesehatan mental lainnya, bahkan dari penyakit apapun gitu ya. Karena pertama yang membuat saya mengerti bahwa firman Tuhan yang kita percayai itu adalah hidup dan roh. Jadi bukan hanya merubah sesuatu yang sementara, tetapi sifatnya adalah untuk waktu lama, bahkan kekekalan, begitu. Jadi gimana saya stabil? Yang pertama adalah kembali lagi ke firman Tuhan. Jadi saya tetap mengembangkan hidup untuk merubah pola pikir, filsafat, paradigma pola pikir, yaitu dengan firman Tuhan. Firman-Nya yang saya selalu share adalah 1 Petrus 2:24, bahwa bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Dan Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa firman adalah Tuhan. Jadi ketika saya terus mengembangkan, saya membaca firman, bukan sekedar membaca tetapi merenungkan, ya. Saya tahu mungkin teman-teman ada yang beraktivitas lebih dari apa yang orang pada umumnya, maksudnya sibuk lah gitu ya. Tetapi ingatlah gini teman-teman, firman Tuhan itu sederhana tapi merubah banyak hal dalam diri kita. Dan kita juga benar-benar bisa mengambil manfaat yang maksimal dari firman Tuhan ketika kita mengerti. Jadi maksud saya, walaupun sibuk, sempatkan waktu Anda, karena firman Tuhan ini bisa mempengaruhi masa depan karir, masa depan apapun yang teman-teman rindukan, itu akan terjadi. Jadi membaca firman Tuhan itu harus menjadi gaya hidup kita. Jadi baca firman Tuhan kan sekarang udah ada ya, udah ada caranya, udah ada banyak aplikasi yang mendukung. Jadi teman-teman kalau sibuk bisa jadi tinggal dengar aja, dengar. Nah, ketika teman-teman memikirkan dia, 1 Korintus 6:17 itu terjadi, bahwa teman-teman sedang mengikatkan diri teman-teman kepada Tuhan yang ajaib itu. Jadi teman-teman sehati, sepikir dengan Kristus. Itu yang pertama, firman Tuhan. Jadi saya terus mengembangkan gaya hidup itu, dan terus berkata bahwa lifestyle saya sekarang, decision setelah saya mengalami kesembuhan itu, saya kembali kepada firman Tuhan, ya, kembali kepada pabriknya. Yang kedua, disiplin, ya. Saya tahu bahwa ketika saya share ke teman-teman, mungkin teman-teman berkata, kok simple banget ya, Don atau Pastor Doni gitu. Ya, tetapi yang simple ini kadang-kadang sulit untuk diaplikasikan, ya kan. Jadi dengan merasa bahwa ini gampang, jadi tidak mendisiplinkan dirinya bahwa dengan firman Tuhan lah ini adalah benar-benar salah satu jawaban. Kalau orang bilang, kalau dokter psikiater mengatakan salah satu tools, sarana untuk mengalami kesembuhan. Kalau buat saya sebagai orang Kristen, firman Tuhan adalah satu-satunya jawaban untuk menuju kesembuhan total, bukan kesembuhan sementara. Atau juga sering-sering orang berkata, ya gue udah punya tipsnya untuk bisa mengatasinya. Ya, yang perlu dalam pertanyaannya adalah gini, mengatasinya hal tersebut baik, apakah itu sementara atau untuk selama-lamanya? Nah, firman Tuhan bisa membuat kesembuhan itu menjadi tetap selama-lamanya. Jadi puji Tuhan ketika teman-teman tahu bahwa disiplin itu penting. Disiplin itu menunjang apa yang teman-teman tahu. Ketika teman-teman kembangkan dengan rasa
dengan rasa tanggung jawab terhadap hidup, ya kan. Teman-teman kan pasti kan punya keluarga atau tahu bahwa teman-teman ingin mencapai sesuatu yang lebih baik daripada hari ini, ya. Ada cita-cita teman-teman. Ayolah teman-teman, disiplinkan diri untuk berkata, iya, gua udah firm, gua milih firman Tuhan, berarti gua perlu mengembangkan itu tanpa juga orang tahu gitu. Artinya kan karakter itu terbentuk gitu. Karakter kan nggak perlu orang tahu bahwa teman-teman sedang mengembangkan diri teman-teman melalui firman Tuhan, ya kan. Jadi kebanyakan saya mikir orang terlalu simple, jadi nggak diikutin. Dan ketika orang-orang berkata gini, kalau lo mau sembuh dari anxiety disorder atau penyakit yang lain, oh yuk bertapa di sana selama 7 hari. Pasti ada orang yang berkata, ya gue bertapa aja. Pasti ketika orang-orang banyak bilang pasti sembuh, ya sembuh. Nah gini, ini nggak perlu kayak gitu-gitu. Ini perlu cuma meluangkan waktu teman-teman, fokus, dan kemudian mengatakan firman Tuhan tersebut. Nah itu dia. Jadi dengan hal itu teman-teman akan melihat dampak yang besar. Nah seperti saya ini, saya sudah mengalami kesembuhan total dari firman Tuhan. Yang kedua tadi ya, disiplin. Jadi teman-teman harus mendisiplinkan diri ya. Kalau tidak disiplin, ya bagaimana mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga tuh, saya mau cerita apa ya, indahnya udah bisa kemana-mana tanpa harus takut rasa sensasi itu mengganggu teman-teman, ya kan. Kita kan sering mikir, aduh gue takut ke mall, ntar gue panik di mall. Gue takut ketemuan orang, ntar tiba-tiba ketika gue ketemuan sama temen gue, tiba-tiba gue ngalamin panic attack atau sensasi juga. Ya jadi saya mengucap syukur gitu sama Tuhan yang telah membuat ini menjadi kenyataan, yaitu sembuh total ya bagi orang-orang yang ngalamin anxiety disorder, bipolar, skizofrenia, overthinking, trauma, stres berat, tahu tentang hal yang saya bicarakan ini. Jadi thanks banget lah, rasa ucapan syukurnya tuh melimpah ruah. Ya kayak gitu. Jadi ketika saya keluar gitu, saya bisa nikmatin kayak jalan yang enak gitu, kayaknya aduh seneng banget gitu loh. Ya saya percaya teman-teman yang menonton video ini ingin mengalami hal-hal yang dulu teman-teman bisa ya, tapi kemudian karena ada anxiety disorder, gangguan kecemasan atau apapun namanya, kesehatan mental atau bahkan penyakit lain, sehingga teman-teman tidak bisa melakukannya. Ingatlah teman-teman mampu karena teman-teman diberikan otoritas untuk mengalahkan, untuk menikmati hidup yang Tuhan sudah berikan. Itu jadi manfaatnya. Yang saya ketiga ini saya bicara tentang manfaatnya. Teman-teman, kalau teman-teman fokus kepada firman Tuhan, teman-teman pasti akan terkesima. Kenapa? Karena mengalami kesembuhan itu benar-benar, aduh, itu more than words ya. Itu benar-benar speechless. Jadi ketika kita kayak ngelihat ke langit, rasanya aduh Tuhan, thank you berat. Kayak gitu teman-teman. Nah, apalagi ya. Jadi saya punya WhatsApp group ya teman-teman. Nah teman-teman juga kalau mau join silahkan ya. Di dalam WhatsApp group itu saya tahu bahwa teman-teman yang punya kerinduan sembuh banyak. Dan saya juga dengan ini mengatakan bahwa saya speak blessing buat teman-teman semua yang nonton ini dan juga ada di WhatsApp grup saya untuk mengalami kesembuhan, untuk mengalami kemajuan pada tahun 2023 ini. Oke teman-teman, jangan patah semangat, tetap percaya bahwa apa yang teman-teman lakukan, teman-teman akan menuai hasilnya, ya kan? Perjuangan Anda tidak akan mengkhianati hasilnya, seperti yang sering orang teman-teman dengar seperti itu. Ya, jadi teman-teman, yang keempat adalah evaluasi lagi ya. Evaluasi itu menuju apa yang kita cita-citakan, yaitu kesembuhan total ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat apakah gua udah ngatur pola pikir gua, apakah pola makan udah bener, pola tidur atau pola istirahat, dan pola gerak, olahraga ya pelan-pelan aja. Jadi ketika teman-teman mau mengalami kesempurnaan dalam kesembuhan ya, maksudnya ya kesembuhan total itu, teman-teman harus tahu, oh iya pola ini udah bener, pola pikir, pola makan udah bener, pola gerak,
pola hidup sehat, makan sehat segala macam ya. Jadi setelah ngerti tentang pola-pola itu, teman langsung ada lagi nih self talk. Self talk artinya teman-teman bicara pada diri teman-teman sendiri ya kan. Kadang-kadang kan kita tidak sengaja untuk berbicara karena ya sekeliling kita udah biasa mengucapkan ya, misal seperti musim hujan, aduh ntar gua flu. Nggak gitu lagi, bilang walaupun flu gua tetap sehat karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Nah seperti itu self talk yang benar. Jadi dengan mengevaluasi pelan-pelan teman-teman tahu, oh iya pola tadi 4 pola itu, 4P itu udah oke. Kemudian self talk aku udah bagus. Nah dari situ teman-teman belajar juga nama yang ketiga, switch. Switch itu artinya gini, kalau kita baru berhenti obat antidepresan atau obat panic attack lah kalau aku bilang. Jadi kita kan sering mesti membiasakan diri, beradaptasi dengan lingkungan ya kan. Misal ketemu orang tiba-tiba, aduh nih gua nggak nyaman ya, teman-teman harus belajar switch. Switch artinya mengalihkan fokus teman-teman kepada yang lain. Misalnya lagi ngomong sama orang, tiba-tiba nggak enak, teman-teman harus ngelihat misalnya ke atas, ngelihat langit-langit, jadi tenang. Nah dari menit nanti hitungannya ke detik. Jadi teman-teman akan tahu bahwa teman-teman sudah bisa menguasai pikiran Anda di dalam segala situasi atau keadaan. Tetaplah berlatih, tetaplah fokus. Nah, dengan hal ini teman-teman, saya harap apa yang saya share ini membantu teman-teman untuk mengalami kemajuan bahkan kesembuhan total di tahun 2023. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang baru, welcome untuk melihat apa yang pernah saya share di video-video saya sebelumnya. Dan jika ada pertanyaan silahkan hubungi 0821 1301 0345. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Dan mohon maaf buat teman-teman yang bukan beragama Kristen, jika teman-teman mau menanyakan hal-hal tentang kesembuhan juga bisa welcome ya. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, saya menyampaikan apa yang saya alami. Oke teman-teman, tetap semangat. Dan walaupun sering musim hujan di minggu-minggu ini, percayalah hujan itu adalah hujan berkat. Hujan itu adalah hujan kesembuhan buat kita yang merindukannya. Terima kasih teman-teman.